Bismillah. Ini pertanyaan pertama, sebagian pemuda menghadapi dilema di saat mereka ingin mengkhususkan thalabul ilmi, mereka tidak punya biaya karena belum bekerja, ditambah lagi orang tua yang tidak mendukung. Mohon nasihatnya untuk para pemuda. Biaya bukan masalah. Biaya bukan masalah. Pondok manapun, saya yakin sekali, kalau Anda wahai pemuda datang baik-baik, penuh adab, penuh sopan santun, menemui ustadz pengampu di pondok pesantren tersebut, pondok salafi maksud saya. Anda temui baik-baik mudir atau pengurus inti atau ustadz yang mengampu di sana, sampaikan terus terang dan jujur, saya ingin belajar ustadz, tapi saya tidak punya biaya. Maka saya siap diposisikan di mana saja, tukang sampah, tukang bersih-bersih masjid, masak di dapur, kan itu. Ngurusi air, ngurusi WC, saya siap Ustaz. Yang penting saya boleh belajar di sini. Kira-kira kalau Anda yang jadi mudir atau Ustaz akan menolak seperti itu? Nggak akan menolak. Apalagi dibuktikan dengan kesungguhan. Dibuktikan dengan kesungguhan. Saya tidak ingin digaji Ustaz. Yang penting saya boleh tinggal di pondok ini, boleh ngaji. Kalau tidak bisa sepenuhnya, separuh waktu. Separuh waktu saya mengabdi di pondok ini. Apapun tugas saya siap. Bersihkan nampan, satpam, banyak pos-pos kosong di pondok itu. Dan saya yakin ustadz manapun akan menerima dengan baik. Asalkan tadi dengan sopan santun dan siap memberikan kompensasi. Kalau panjenengan datang, saya pengen belajar ustadz, tapi saya tidak punya biaya. Terus kerjanya tidur, ngerepoti, ya mana mau ustadz nerima seperti itu. Nah, nggak ada yang mau menerima. Tapi kalau semangat, betul-betul semangat, saya siap ditempatkan dimanapun. Saya siap disuruh. Dan saya tidak berharap gaji Ustaz. Yang penting boleh tinggal di pondok. Itu jalan keluarnya. Nah, mahat mana saja yang Ustaz rekomendasikan untuk menuntut ilmu? Apakah Al-Mansurah Kulon Progo juga membuka pendidikan gratis untuk mereka yang tidak punya biaya? Waduh. Al-Mansurah itu masih kecil-kecilan Pak, Kulon Progo itu. Masih merintis, baru kelas 6, tidak ada satupun yang asrama, berangkat pagi pulang sore itu paling lama. Jadi jangan dulu lah. Ini maksudnya di tempat saya ini, jangan dulu. Yang sudah besar kayak Pondok Bobot Sari ini sudah besar, masya Allah. Al-Mansurah Purbalingga sudah besar. Di sini aja, deket-deket aja ya. Jangan di tempat saya. Apakah termasuk tanda husnul khatimah meninggal ketika akan menuntut ilmu atau sepulangnya dari menuntut ilmu? Tanda husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah, orang meninggal dunia saat dia sedang beribadah atau dia bertekad untuk melaksanakan ibadah walaupun belum dia lakukan. Itu tanda husnul khatimah. Jadi Anda punya semangat menuntut ilmu, sudah persiapan semua, ini diatur semua, belum mau berangkat meninggal dunia, husnul khatimah insyaallah. Atau dalam perjalanan meninggal dunia, husnul khatimah. Atau sedang belajar, meninggal, husnul khatimah insyaallah. Apakah bertanya itu bagian dari ilmu? Iya, bertanya itu bagian dari ilmu. Nah, bahkan banyak ilmu itu akan terjawab, banyak ilmu itu akan terungkap dengan pertanyaan. Kalau begini, masya Allah. Oleh sebab itu para sahabat sering bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah hadis ini sahih? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Setahu saya ini adalah ucapan ulama. Ulama mengatakan, pertama, kalau bisa jadilah orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mau mempelajari ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mempelajari ilmu, jadilah pendengar yang baik. Tidak bisa menjadi pendengar yang baik, jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Kalau tidak bisa juga menjadi orang yang cinta kepada ilmu, jangan jadi orang kelima, orang yang benci kepada ilmu. Tapi kita jangan minimalis dong. Aku sing papat baiklah. Tetap berurutan dong, nomor 1 dulu. Usaha dulu. Ustadz, mohon nasihat bagi saya. Saya masih berat untuk tidak menyekolahkan anak saya di sekolahan umum karena keluarga yang belum mendukung. Masih muncul perasaan malu, padahal kami tahu sekolah umum untuk anak-anak kami banyak madharatnya. Matur nuwun kondur sami. Jazakumullah khairan. Nah.
Kita nggak usah tutup mata, Mas. Tutupan mata gini, nggak usah tutup telinga. Kita sudah sama-sama tahu pergaulan anak-anak sekolah zaman sekarang seperti apa. Sangat jauh dari akhlak Islami. Sangat jauh dari akhlak Islami. Mulai dari korban narkoba, minuman keras, seks bebas, naudzubillah. Apa tidak cukup berita yang ada di sekitar kita? Fakta dan kenyataan yang tidak bisa kita bantah dan kita tidak bisa pungkiri itu belum cukup? Apa harus menunggu anak kita yang menjadi korban? Naudzubillah. Nah, sudah terlalu banyak cerita dan kisah memilukan, sedih. Nah, sedih. Beberapa waktu yang lalu di kabupaten kami di Kulon Progo, ada seorang siswi putri tentunya ya, di jam istirahat minta izin pulang ke rumah karena sakit perut keluhannya. Diizinkan pulang. Sampai di rumah masih mengeluh sakit oleh orang tuanya diantar ke rumah sakit umum daerah. Setelah diperiksa dokter, apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Bukan cuma hamil, mau melahirkan. Mau melahirkan, Pak. Apa nggak ketahuan? Itu bukti orang tua tidak punya perhatian sama anaknya. Anaknya hamil, orang tua nggak tahu. Astagfirullah. Ibunya geblak pingsan. Ibunya langsung pingsan di tempat. Jadi bukan cuma hamil sebulan 2 bulan yang lalu, ini sudah mau melahirkan kata dokter. Melahirkan. Kok bisa ya? Bisa, buktinya ada kok. Kok tanya bisa apa nggak bisa? Banyak orang tua yang tidak tahu anak gadisnya sedang hamil. Astagfirullahaladzim. Yang lebih menyedihkan ketika anak perempuannya ditanya, "Karo sopo, Nduk? Pelakunya siapa?" Putrinya menjawab dengan penuh ketakutan, "Ndak tahu yang mana ya, Bu." Anaknya ini dikenal muslimah yang baik, pakai jilbab, pendiam, penurut, seperti itu. Mungkin dia muslimah yang baik, tapi engkau wahai orang tua, tempatkan anak gadismu, tempatkan anak perempuanmu, engkau masukkan di sarang penyamun. Laki-laki yang seperti itu buruk pergaulannya. Apa Anda tidak takut membayangkan anak perempuan Anda dibius seperti yang sudah dialami oleh ribuan anak gadis? Kemudian dinodai bareng-bareng. Nauzubillah. Janganlah. Jangan. Oh, itu berarti anak gadis saja, Ustaz. Anak laki-laki jadi pelakunya. Sekarang bukan tingkat SMA, tingkat SD pelecehan seksual itu sudah terjadi. Nauzubillah. Apa belum cukup, Mas? Mau nunggu anakmu jadi korban? Mau nunggu? Cukup. Merinding saya cerita seperti ini. Nah, mau nunggu? Astagfirullahaladzim. Gak usah malu. Nah, apa nunggu malu nanti? Baik, berikutnya. Apakah niatan menuntut ilmu seperti keinginan para raja tadi, Al-Mansur, Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dapat dikategorikan sebagai niatan yang ikhlas? Insya Allah. Insya Allah. Itu sebuah pengakuan yang tulus dari hati. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka, rahimahumullah, tetapi memang mereka menyampaikan dan menyatakan hal seperti itu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Nah, apa? Karena mereka tidak punya alasan untuk berdusta. Raja kok berdusta? Raja nggak mungkin berdusta. Normalnya seperti itu, karena tidak ada yang dia takuti. Orang berdusta itu kan karena takut, kan itu ya. Tapi bagi para raja tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini 2 halaman ternyata. Sebelumnya saya sudah berniat untuk berangkat mengaji di Purbalingga. Alhamdulillah, lakama nawait. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari Allah atas dasar niat itu. Tapi tadi pagi ada info kerja bakti membuat jalan setapak menuju tempat taklim di rumahku. Saya merasa nggak enak rikuh mau berangkat mengaji apa ikut kerja bakti. Saya putuskan berangkat mengaji karena itu sudah niat saya. Apakah keputusan saya itu salah karena saya merasa rugi tidak ikut kerja bakti? Saya perhatikan yang kerja bakti udah banyak, tapi saya merasa rugi karena jalan setapak tersebut bisa mengalirkan pahala terus bila ada yang memakainya.
Saya yakin kerja bakti nanti sampai siang belum selesai, Pak. Kan itu. Yang punya tenaga silahkan bantu dengan tenaga. Kalau misalkan tenaganya tidak mampu, sumbang dengan minuman, dengan semangka, dengan pisang, dengan buah-buahan lainnya, dengan gorengan, dengan nasi bungkus. Kan itu ya. Tidak bisa dengan itu, sumbang dengan 2-3 sak semen. Jadi jangan berpikir waduh ngaji terus orang bisa kerja bakti. Bisa kerja bakti juga dengan cara yang lain, kan gitu. Tapi Anda misalkan jadi pengurus inti, tidak usah mengaji, saya sarankan ikut kerja bakti. Karena kalau tidak ada Anda, yang nanti yang mengarahkan siapa? Nah, maka gantinya dengarkan lewat RII, kerja bakti bareng sambil dengarkan RII, kan bisa. Artinya tinggal dikompromikan saja. Kalau bisa ibadah sebanyak mungkin, satu pun tidak ditinggalkan, tapi dikompromikan seperti apa. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya supaya bisa menundukkan pandangan? Karena maksiat itu akan menghalangi ilmu agama. Sedangkan kami mayoritas kesehariannya jualan di pasar. Jazakallah khairan. Ya, yang pertama sebelum masuk pasar, doa masuk pasar. Hafal mboten? Nabi sudah mengajarkan doa masuk pasar. Kalau bisa jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, jangan menjadi orang yang paling terakhir masuk pasar. Itu nasihat kalau memang pekerjaan di pasar tidak bisa ditinggalkan. Atau masih bingung mau pekerjaan apa di luar pasar. Baca doa masuk pasar dulu, selama di sana banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi kalau memungkinkan, mulailah berpikir untuk mencari pekerjaan di luar pasar. Kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan. Saya punya seorang teman begitu. Dulu jualan keris. Jualan keris, Pak, tapi warangkanya setelah kenal ngaji ditinggal kerisnya. Itu sampai setahun gak kerja. Ikhwan kita ngaji, Masya Allah, setahun gak kerja. Terus saya tanya, Abu Hanifah, lah terus jenengan lek kerja piye? Ya saya cari informasi kerja bakti, Ustaz. Karena kalau ada kerja bakti pasti ada makannya. Gitu. Proses ini kan proses ya, peralihan dan perpindahan. Terus setelah itu saya ditawarin jualan bawang merah di pasar. Jualan pertama bawa 1 karung bawang merah ini, mau masuk pasar mundur, maju pasar mundur. Karena baru pertama kali pengalaman, Pak, nggak punya mental. Jam 11 orang pada mulai pulang, baru saya sadar, wis jam 11. Akhirnya masuk pasar, baru masuk pasar sudah ada orang tanya, Mas, bawang merahnya sekilo berapa? Mulai akhirnya sampai sukses jualan bawang merah di pasar. Tapi akhirnya suatu saat beliau mendengar sebuah kajian, keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Akhirnya berhenti jualan di pasar. Sekarang jadi tukang sumur, gali-gali sumur, Pak. Terus saya tanya, terus sekarang gimana Abu Hanifah? Lebih tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau di pasar bawaannya emosi terus. Wong saya pakai jenggot diejek. Pernah itu orang yang ngejek saya angkat mau saya pukul. Lah, ya mending kalau jenengan cuma ditangkap polsek. Masih mending itu kalau orang bilang, "Oh, iki salafi." Wah, yang kenal semua, Pak. Jadi saya nasihatkan begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali. Mohon bimbingan buat kami suami istri untuk membuat kesepakatan agar istiqomah dalam manhaj salafi dan sabar terhadap dunia dan ujian kehidupannya. Ya, saya setuju dengan kesepakatan ini. Iya kan? Bimbingannya begitu, saya setujui, saya dukung. Darussalam 10 Januari 2016. Wah, ini orangnya pasti romantis ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hampir 6 bulan anak belajar sedikit demi sedikit mulai mengerti ilmu syar'i. Yang masih mengganjal di hati anak adalah tumbuhnya sifat benci dan kadang sampai antipati terhadap mereka ahlul ahwa. Dan kadang anak merasa mulia padahal anak sadar masih bodoh dan banyak dosanya. Selain itu, anak melihat organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Purbalingga banyak bid'ahnya sehingga anak kadang menyepelekan mereka. Mohon nasihat dan bimbingannya jazakumullah khairan. Terus belajar, nanti akan hilang dengan sendirinya itu. Karena setelah kita terus belajar kan baru 6 bulan, belum apa-apa, Mas. Ulama sampai 60 tahun. Al-Imam Muhammad Ibnu Mandah 40 tahun mengembara kalau bahasa kita. 40 tahun Ibnu Mandah, nama besar itu yang kita kenal Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah,
40 tahun meninggalkan negerinya, keliling. Pulang setelah usianya 60 tahun karena berangkatnya 20 tahun. Sampai di kampungnya usia 60 tahun, nikah, punya anak banyak. Nah, jadi yang belum nikah aja khawatir. Anak salafe, ada salafnya. Yang penting semangat belajar. Insya Allah baru 6 bulan, belum 40 tahun mas. Insya Allah kalau panjenengan saya dukung, saya doakan selalu ngaji semangat bertahun-tahun lamanya terus. Nanti hal-hal yang menjadi ganjalan di hati akan hilang terjawab dengan ilmu yang panjenengan miliki sendiri. Insya Allah begitu nggih. Ini yang kita pilih yang sesuai dengan materi. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang baik dalam bermuamalah dengan teman di pondok atau di luar pondok? Karena mereka berbeda-beda karakternya, ada yang keras, mudah tersinggung dan lain-lain. Karena terkadang ana mempunyai masalah dengan teman sehingga mempengaruhi kefokusan belajar. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jadi Mas, salah satu rumus agar hidup itu tenang, agar hidup itu tentram, panjenenganlah yang memposisikan diri untuk melakukan penyesuaian. Nah, itu penting itu Mas. Kalau jenengan mau damai, tenang, tentram, panjenengan yang melakukan penyesuaian. Jangan berpikir orang lainlah yang melakukan penyesuaian pada panjenengan. Jadi kalau pandai-pandai menjaga diri, kalau bahasa orang tua itu, walaupun saya bukan orang tua, pandai-pandai menjaga diri, pandai-pandai membawa diri, itu yang paling terpenting. Kita punya 3 orang teman karakternya berbeda-beda. Kita tuntut mereka bisa menyesuaikan kita, isinya cuma kecewa Mas. Saya punya seorang teman pendiam misalkan, padahal saya orangnya cerewet, kados menikola, kan gitu ya. Orang ini pendiam, jeleh lihat orang kayak gini. Diajak ngomong meneng bae, diajak ngobrol melengos, diajak guyon kayak gini, dia cuma isinya meng kecewa, sakit hati, saestu. Cuma kecewa, sakit hati, akhirnya tidak mau berteman dengan orang seperti ini. Lah sekarang berapa banyak orang yang pendiam? Apa setiap bertemu orang pendiam mesti kecewa, mesti sakit hati? Jangan. Kita punya teman pendiam, ya kita ikut-ikutan pendiam. Sesekali kita sehat ya, bukan berarti saling mendiamkan, bukan. Artinya menyesuaikan dia. Kan gitu ya. Sehat Mas, sehat. Alhamdulillah. Wis. Dia diam, kita diam, selesai. Kan gitu. Ada temen cerewet, banyak cerita, banyak ngomong. Kan gitu. Padahal kita nggak suka misalkan. Ngomong baik. Dalam hati ngomong baik. Seakan-akan dia yang paling pinter kan gitu. Sakit hati. Kecewa terus, isinya sakit hati. Sekarang berapa banyak orang cerewet di sekitar kita? Apa terus kita sakit hati setiap kali bertemu dengan orang cerewet? Kan, akhirnya apa? Kita berusaha mengimbangi. Mumpung dia cerewet, mumpung dia banyak cerita, pancing baik. Macu biar dia ngomong, oh gitu toh, sambil ngene, oh gitu terus, oh gitu. Nanti dia kesel dewe, wes lah, ya wes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy ending, ceritanya berakhir dengan indah, kan itu. Aku ingin ke Jakarta, apa sih Jakarta? Padahal dalam hati Allah beratnya dengarkan cerita dia, karena kayaknya yang tahu Jakarta cuma dia. Padahal kan gue lahirnya di Jakarta nih, kan itu. Terus Jakarta kepriwe gini, wow ya, iya toh. Sambil kita melakukan aktivitas yang lain. Kan begitu ya. Barakallahu fiik. Artinya cobalah kita yang berusaha melakukan penyesuaian, kita yang pandai-pandai membawa diri. Alhamdulillah tinggal sedikit. Ini yang tidak terjawab ini. Oh, sudah lebih 3 menit ya Pak. Wah, ini gak apa-apa, ini tulisan orang tua ini. Ini karena tulisannya orang tua saya baca ya. Kelihatan banget ini dari generasi masa lalu. Avantat, ngentat maning. Gimana kan itu? Gimana kita dalam berinteraksi di masyarakat umum, dalam menyampaikan, menerapkan ilmu kita.
Sedangkan di masyarakat umum ada anggapan kalau kita selaku salafi dianggap kurang bermasyarakat. Bahkan ada yang beranggapan walaupun seorang pinter banget ilmune, kalau tak bisa berinteraksi dengan masyarakat percuma ilmune, ora nana sing gelem nerima, langka sing percaya, ilmune ora bisa diterima nang masyarakat. Gimana ya Tat? Jazakallahu khairan. Yang Tat tadi itu yang panjang saya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mampu di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mulai dari masyarakat kota Mekah yang majemuk, yang heterogen itu bermacam-macam, Nabi Muhammad bisa berinteraksi. Selama di Madinah pun seperti itu. Masyarakat kota Madinah kan macam-macam, ada yang muslimin, ada yang musyrikin, ada yang munafikin, ada yang Yahudi dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bisa berinteraksi. Maka di dalam berinteraksi dalam masyarakat pun sebenarnya kita sebagai Ahlussunnah atau Salafiyin masih memiliki banyak ruang untuk berinteraksi di sana. Kita tinggal pandai-pandai memilih, pandai-pandai membawa diri. Ada beberapa syariat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang jarang kemudian kita lakukan, padahal itu buktinya tokcer. Betul-betul mantap. Misalkan senyum, yang kedua mengucapkan salam, ketiga menyapa. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW sampai berpesan ketika beliau ditanya Islam apa yang bentuknya paling afdal, paling baik. Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Muslim. Nabi mengatakan bagikan makanan, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal, ucapkan salam. Luar biasa, Masya Allah. Masyarakat kita yang umum itu, kalau menurut bahasa panjenengan tadi, sangat tersanjung ketika panjenengan sapa, panjenengan ucapkan salam, assalamualaikum. Apalagi kalau dalam satu kampung sebut namanya sekaligus, assalamualaikum Pak Tole, assalamualaikum Pak Desenen, assalamualaikum Mbah Tuk, assalamualaikum Mbah Hamir, assalamualaikum Bu Depon, assalamualaikum Mbah Tri. Masya Allah, waalaikumsalam Pak Ustaz. Kan itu. Masuk kampung naik motor, tidak usah cepat-cepat, helmnya dibuka kacanya. Yang naik mobil, kacanya dibuka. Saya pesan kepada panjenengan semua, barakallahu fiik, siapapun panjenengan kalau mulai masuk di lingkungan pondok manapun, pondok Purbalingga, pondok Kalibagor, pondok mana saja, kan itu, pondok Purwokerto, pondok Mujur, pondok di mana saja pondok, kalau sudah mulai masuk kampung tempat pondok itu berada, buka kaca helm, pelan, setiap orang kanan kiri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Anak muda kongko-kongko di pinggir jalan, assalamualaikum, doa, jangan sebarkan doa. Kalau misalkan panjenengan pakai mobil, buka jendela mobil, Pak, kula nyuwun tulung atas nama dakwah salafiyah ini, hormati dakwah salafiyah ini. Gerah dakwah salafiyah lebih berharga, Pak. Buka jendela mobilnya. Yang ummahat, yang akhwat di belakang suruh pakai cadar. Kalau misalkan yang kita temui ibu-ibu, mbak-mbak, mbah putri yang ucapkan salam istri kita, putri kita, assalamualaikum mbak, assalamualaikum bu, assalamualaikum mbak. Kalau yang kita lewati bapak-bapak, mas-mas yang panjenengan yang nyopir, assalamualaikum, buka jendelanya, masuk Bobot Sari, mulai dari pertigaan itu, pertigaan apa namanya? Yang dari jalan besar sebelum apa Ustaz Maimun? Pertigaan apa namanya? Hah? Perempatan Brobot. Situ yang jenengan pakai mobil buka. Mau siang mau malam buka. Buka. Salam, sapa, kanan kiri, tetangga, sapa. Muslimin. Assalamualaikum, 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 Pak. Capek, pahalanya banyak, Mas. Capek. Mau kerja ngulit duit 1.000 capek aja mau, masa cari pahala enggak mau, capek. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hormati dakwah salafiyah. Nah, sehingga orang tidak pernah berpikir jelek. Kayak siapa ya? Orang lewat mesti tutupan. Jangan-jangan teroris, jangan-jangan bawa barang berbahaya. Ya orang bisa berpikir macam-macam seperti itu. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kita, anak-anak pondok, didik mereka untuk kenal siapa tetangga-tetangganya, siapa pamannya, siapa bulenya, siapa Pak D-nya. Ajarkan. Itu Mbah ini Pak D ini. Kalau ketemu salam, assalamualaikum Mbah, assalamualaikum Pak D, assalamualaikum Bude. Anak-anak diajarkan.
Kalau ada acara akikoh di pondok, tetangga yang pertama kali dibagi. Nah, ikhwan dari jauh luar kota diundang, tetangganya dilupakan. Kan itu. Akikohan Jogja datang, tetangganya paling dekat gak dapet. Aduh, kepriwe Kang. Sadarlah wahai manusia. Ini atas nama dakwah salafiyah. Kan gitu, dakwah salafiyah. Kalau misalkan ada urunan pembangunan jalan, pembangunan ini, kasih dikit. Jangan cuma dikit, bisa tambah banyak. Urunan 20-an ribu misalkan untuk proyek pembuatan saluran irigasi 20.000, kasih 50.000. Kebanyakan Pak Ustadz, pas anak rezeki Pak. Onje, insyaallah ditulis terima 50.000 dari Ustadz Maimun. Batire nyong, orang mungkin tersinggung. 50.000, yang lain 15.000 kasih 17.000. Kebanyakan Pak. Pas anak rezeki, pas hari pekerjaan, kirim buah, kirim makanan, minta maaf kepada Pak RT. Pak RT nyuntuk, mohon maaf, saya pas hari ini jadi panitia pengajian pengawasan di Masjid Agung Purbalingga. Oh nggih, ini ada buah semangka 2-3, kasih. Nah, gunakan jurus doa. Masyarakat kita itu paling senang sekali didoakan oleh panjenengan sampean-sampean ini. Masyarakat kita paling senang didoakan. Nah, jual beli belanja di warung kan itu, ini beli gula pasir 1 kilo, teh 1 kotak nggih, uang 20.000, kembali misalkan 7.000. Pas kembalian, Pak matur nuwun nggih Pak nggih, mugi-mugi tokonya panjenengan dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi panjenengan sak keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, amin. Dan ini saya pernah melakukan seperti itu, lewat di ladang orang nanam semangka. Kita beli 50.000 dapat 13 biji Pak. 50.000 13 biji. Larang ya? Apa murah? 13 biji Pak. Dari 10 naik 13. Sebabnya apa? Doa. Orangnya celana pendek. Kita turun dari mobil, Masya Allah Pak, panen. Barokah insya Allah Pak. Saya bilang, oh amin. Baru kita bilang barokah insya Allah hasilnya. Amin. Barokah itu kan mudah-mudahan jadi sebab beliau senang beribadah kan gitu ya. Amin. Ini 50.000 sudah mang pendet dosa mboten napa-napa. Wah, 10. Ambil 10 50.000 Pak, satu biji 5.000, murah banget. Kan itu bakul gede aja enggak dihargai 5.000. Kan itu. Setelah itu terus saya doakan, mugi-mugi panjenengan, Masya Allah, itu gerakannya otomatis, refleksnya itu langsung berdiri, angkat tangan begini, amin. Amin. Masya Allah. Bayangkan Pak. Amin, amin, amin. Dari 10 jadi 13. Mang pendet meleh Mas, mang pendet meleh. Kita satu rombongan, saya bilang ambil, enggak apa-apa ambil. Tapi Ustaz ambil aja, suruh ngambil kok. Seneng orangnya. Amin, amin, amin. Sudah seperti itu, pemiliknya langsung, Pak Ustaz, nek misalnya panjenengan sarencang kerso, monggo. Kalau mau makan di tempat ini sebanyak-banyaknya, yang penting makan di sini. Loh. Tapi kan kita tahu diri. Isin ya, sungkan lah masa. Terus ayo makan bareng-bareng kan. 13 biji aja udah murah. Jurus doa. Jurus doa, tukang parkir didoakan. Kan ya, pengurus masjid didoakan, tetangga didoakan. Doakan terus. Karena seorang muslim itu harus selalu mendoakan kebaikan untuk muslim yang lainnya, doakan. Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, dokternya didoakan. Ini doakan. Pak polisi yang ngatur lalu lintas, kan gitu ya, Pak polisi lalu lintas, jenengan naik motor, jenengan naik mobil, pas pagi-pagi mereka ngatur lalu lintas, buka, Assalamualaikum Pak, kan sukses Pak ya, oh ya, kan itu, membuat orang lain tersenyum itu mudah, tinggal klakson sambil senyum, ting, mudah sebenarnya, hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Itu aja udah cukup kalau dipraktekkan, Masya Allah. Cukup ya? Mau nambah lagi? Belum tentu diterima loh. Pertanyaannya, apakah dibolehkan ketika menuntut ilmu selain untuk meraih keridhaan Allah, tetapi juga mengharapkan agar dimuliakan manusia? Tidak. Tujuan kita hanya untuk mencari ridha dari Allah. Adapun kemudian nantinya dimuliakan oleh manusia, itu adalah ajilatu busyral mukmin.
kabar gembira yang dipercepat oleh Allah di alam dunia ini. Para ulama kita rahimahumullah, banyak di kalangan mereka mengatakan, pertama kali saya menuntut ilmu bukan untuk Allah, tapi fajarranil ilmu ilal ikhlas. Tapi setelah ngaji punya ilmu, akhirnya mengenal apa arti keikhlasan. Kita sekarang ingin memulai thalabul ilmi, ingin memulai belajar agama. Kita tidak mengerti apa arti keikhlasan, hakikat ikhlas itu bagaimana. Tapi setelah ngaji terus, jangan berhenti pokoknya. Setelah kita ngaji, oh ikhlas itu begini, ikhlas itu demikian. Hakikat ikhlas itu adalah, setelah kita pelajari, insya Allah kita akan amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dikit maning lah. Dulu kami mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, dan sekarang tidak. Tapi dulu kami berharap dari amalan tersebut pahala dari Allah. Bagaimana nasib amalan kami tersebut? Apakah ilmu bersifat fleksibel? Maksudnya dulu mengamalkan agama secara begini dan begitu, tapi sekarang tidak. Ya, mudah-mudahan panjenengan setelah taubatnya ini, setelah mengaku itu adalah salah, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan berkali-kali lipat. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang melakukan kejelekan lalu dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka kejelekan-kejelekan itu akan Allah ganti dengan kebaikan. Jadi mudah-mudahan taubat panjenengan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka keburukan, kejahatan, kejelekan yang dulu dengan niatan baik sebenarnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan. Itu yang bisa kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya 4 maning. Kalau pertanyaannya yang kira-kiranya nyenggol kanan nyenggol kiri, maksudnya terkait dengan pribadi, sengaja saya tidak jawab. Begitu nggih? Ini yang saya jawab yang umum-umum sifatnya. Kalau misalkan ada fulan begini, itu tidak saya jawab. Saya nggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Karena saya sudah punya pengalaman pahit. Jawaban saya dijadikan senjata, wah nggak mau saya. Sungguh, ini bagus kalau ini pertanyaannya. Ustadz, tentang perkataan Khalifah Ma'mun, sungguh kekuasaan tidak akan bersatu dengan ilmu hadis. Bagaimana dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkumpul padanya kekuasaan dan ilmu? Allahu a'lam. Ilmu pada Umar bin Abdul Aziz lebih dominan dibandingkan kekuasaan. Ilmu yang beliau punya digunakan untuk mengatur kekuasaan itu. Nah, prakteknya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz khalifah meninggal dunia tidak punya harta yang diwariskan, Pak. Khalifah meninggal dunia nggak punya harta untuk diwariskan buat anak-anaknya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Maka kalau ditanyakan kok bisa bersatu? Ya, bersatu, tapi kemudian ilmu syar'i itulah yang dominan. Kekuasaan itulah yang kemudian diatur. Meninggal dunia nggak ada harta yang diwariskan. Khalifah, Pak. Penjenengan petani kecil aja masih bisa meninggalkan warisan tanah, sawah. Ini khalifah. Anak-anaknya sebelum meninggal dikumpulkan. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "In takunu salihina fa innallaha waliyus salihin, wa illam takunu dzalik, na'am, fa ana bari'un minkum." Au kama qala rahimahullah. Kata beliau kepada anak-anaknya, saya kumpulkan kalian semua. Kalau kalian orang-orang saleh, Allah tidak akan sia-siakan kalian. Allah adalah pelindung bagi orang-orang saleh. Karena beliau tidak tinggalkan harta benda. Tapi kalau kalian orang jahat, saya tidak mau meninggalkan harta yang akan digunakan orang-orang jahat. Luar biasa. Itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi jangan dibayangkan terus salah itu imbang, tidak. Itu pasti ada yang dominan itu. Dan Umar bin Abdul Aziz mampu. Panjenengan jangan coba-coba. Karena panjenengan tidak sekuat Umar bin Abdul Aziz. Bisa kok kayak jangan bisa kok. Umar bin Abdul Aziz bisa kok. Ya Anda Umar bin Abdul Aziz. Jangan coba-coba, malah terseret arus dunia, susah. Ini bagus pertanyaannya, nggak apa-apa lah. Penutup lah. Atau sebelum ini juga penutup bagus. Afan Ustadz, nggih, saya maafkan.
Ana berusaha semangat dan sabar dalam menuntut ilmu, tetapi ana belum bisa meninggalkan kejelekan berupa merokok dan menonton TV. Mohon nasihat dan bimbingan antum. Tinggalkan lingkungan itu, Pak. Panjenengan tidak akan mungkin bisa meninggalkan rokok kalau teman-teman merokok itu tidak ditinggalkan. Buang. Panjenengan tidak akan bisa meninggalkan TV kalau panjenengan tidak meninggalkan lingkungan yang ada TV di situ. Nggak bisa. Mbok imannya paling kenceng kan gitu. Tapi kalau kemudian teman-temannya buruk, lingkungannya tidak baik, akhirnya akan terbawa kembali. Tinggal di rumah paman, liburan seminggu, kenceng jadi ketua santri kan itu. Tapi di rumah paman anak TV nih. Hari pertama ditahan, kedua ditahan, ketiga pamannya teriak gol, ngintip, wah Liga Inggris nih kan itu. Akhirnya ke bawah juga, wah bagus ya, terbawa. Hati itu lemah. Pas tamannya datang, siapa sih? Astagfirullah, ajak Anda Ustadz ya. Gitu. Hati itu lemah. Jangan tinggalkan lingkungan itu. Ini yang terakhir, insyaallah taala sebelum kita tutup. Gitu. Hati itu lemah. Jangan tinggalkan lingkungan itu. Ini yang terakhir, insyaallah taala sebelum kita tutup. Pertanyaannya bagus banget. Apa ya? Ustadz, aku seorang sarjana, menikah dengan gadis pondok yang sangat tidak tahu pergaulan, sangat polos untuk beradaptasi, sangat susah. Apa yang harus saya lakukan? Kami sering terdiam. Tolong kami Ustadz. Insyaallah. Pertama, panjenengan bersyukur mendapatkan gadis yang terjaga kesucian dan agamanya. Bersyukur sekali. Sekarang mencari gadis dengan kriteria seperti ini ibarat mencari jarum di dalam sekam, yang betul-betul bersih, suci, terjaga dari kecil sampai akil balik sampai dia dewasa. Nah, mereka yang tidak kenal agama, nasallahu salamat alafiyah, pasti pernah mengalami apa yang dinamakan dengan cinta monyet, jatuh cinta, pacaran dan seterusnya, walaupun sebatas surat-suratan. Kan itu. Yang tidak ngerti agama. Itu sudah umum lah, panjenengan dan saya sama-sama tahu nggih. Jadi pertama jenengan bersyukur. Yang kedua juga bersyukur lagi karena istri Anda polos. Polos itu kan artinya tidak berbentuk. Kan itu. Jadi Andalah yang membentuknya. Harus diapakan istri Anda? Dibuat sabar, dibuat yang baik karena dasarnya sudah baik, anak pondokan. Kalau misalkan cuma pendiam, ajak berbicara, ngobrol. Kan itu ya. Diajak cerita, walaupun butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Alhamdulillah Anda punya istri yang menjadi pendengar setia. Loh, susah loh cari istri yang siap mendengarkan. Ini Anda punya seorang istri yang menjadi pendengar setia. Ustadz, istri saya pendiam terus. Anda cerita aja, wah dulu waktu saya kecil istri Anda kan cuma oh gitu ya mas ya, gitu. Nanti lama kelamaan yang beku itu akan cair, yang padat itu akhirnya akan mengalir. Kan begitu nggih? Saya doakan panjenengan berdua suami istri akan mampu membina rumah tangga menjadi yang harmonis, menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, pilihan kata yang tidak tepat. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan di sana. Memang itu tujuan dan harapan kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.